Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan kelompok 7 yang beranggotakan 1. Ayunda Pratiwi NIM 2019 11444, 2. Regita Luki Mulyasari NIM 2019 11447, 3. Novida Meyanti NIM 2019 11455, 4. Aliana Vidya Taskia NIM 2019 11466, 5. Angelia Mutafika NIM 2019 11480. 1. Aspek pasar. A. Pasar saat ini, permintaan dan penawaran. Permintaan untuk mengetahui minat konsumen terhadap parsel dan tas, maka pembuatan parsel dan tas dari rotan ini terus meningkat seiring adanya permintaan dari pelanggan atau konsumen maupun pasar yang memesan parsel dan dalam jumlah banyak dan tas yang sekarang menjadi daya tarik masyarakat. Penawaran, jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan periode tertentu. Tingkat penawaran semakin tinggi apabila tingkat target melakukan permintaan yang tinggi pula. Seperti adanya diskon, maka tas dan ransel akan memberikan penawaran yang menguntungkan bagi konsumen. Perkembangan harga, mengingat usaha ini tergolong pendatang baru di lingkungan target pasar. Dalam strategi penetapan harga menggunakan metode berbasis pesaing karena daerah Jepara dan sekitarnya terdapat pesaing yang cukup kuat. B. Pasar yang akan datang. Estimasi perubahan permintaan dan penawaran. 1. Untuk perubahan permintaan parsel dan tas rotan ini mengalami perubahan permintaan yang cukup meningkat setiap tahunnya, mulai dari model, bentuk, dan warna akan mengikuti selera konsumen. 2. Untuk perubahan penawaran juga akan meningkat, yaitu di harga. Karena semakin sulit model, bentuk, dan warna yang diinginkan konsumen, maka harga akan semakin naik. Perubahan selera konsumen. Konsumen meminta untuk model, bentuk, dan warna mengikuti arus kemajuan zaman sekarang dan tren pada masa sekarang maupun tren dalam pasar. C. Estimasi pasar. Objek informasi, jumlah konsumen, data 100, rata-rata pendapatan, data 1 juta, jumlah pesaing, data 4, besar pendapatan yang dialokasikan untuk berbelanja, data 50% kali 1 juta sama dengan 500.000, kemungkinan berbelanja 50% kali 500.000 sama dengan 100.000, potensi pasar, data 100.000 kali 100 sama dengan 10 juta, potensi penerimaan, data 10 juta bagi 4 sama dengan 2.500.000. 2. Aspek pemasaran. A. Segmenting geografis. Segmenting geografis adalah membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografik masyarakat daerah Demak, Mijen, dan sekitarnya. Segmentasi demografis. Segmentasi demografis adalah perempuan remaja sampai orang tua golongan umur 15 sampai 60 tahun dengan tingkat pendapatan menengah dan menengah ke atas. Segmentasi psikografis. Dalam segmentasi psikografis, maka pembeli dibagi menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan kelompok sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Dengan adanya tas dan rotan ini menjadi fashion yang ramah lingkungan dan ekonomis. Segmentasi perilaku. Pada segmentasi tingkah laku, pengelompokan pembeli berdasarkan pada pengetahuan sikap penggunaan atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Banyak pemasar yakni bahwa variabel tingkah laku merupakan awal paling baik untuk membentuk segmen pasar. Pemanfaatan rotan ini hadir untuk membantu konsumen dengan mempercantik penampilan. Targeting. Target pasar golongan usia 20-44 tahun untuk memberikan apresiasi dan mempromosikan usahanya. Positioning. Differentiate produk. Untuk mempertahankan dan meningkatkan pengembangan tas dan parsel, terus meningkatkan kualitas produk guna menarik penampilan agar terus digunakan oleh konsumen dan membuat diferensiasi produk. Dengan pengembangan produk baru akan menimbulkan ketertarikan konsumen pada inovasi produk tersebut. Terus meningkatkan kegiatan promosi semenarik mungkin, dari promosi harga maupun membuat iklan guna membuat konsumen tertarik pada produk UMKM yang akan meningkatkan penjualan. Terus konsisten mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dalam setiap kegiatan produksi sampai distribusi ke tangan konsumen. B. Pengolahan rotan setengah jadi atau produk komponen. Dalam proses ini dihasilkan bermacam-macam komponen rotan berupa rotan bulat maupun rotan belahan dengan berbagai bentuk dan ukuran. C. Pengolahan rotan jadi.
atau misal berupa tas dan parsel. Secara umum, sebagian besar proses yang dilakukan sama dengan proses pengolahan rotan setengah jadi. Bedanya proses ini dengan proses perangkaian, assembling, finishing, dan penambahan pemasangan kelengkapan lainnya. Peralatan proses dan mesin-mesin. A. Pengolahan rotan mentah atau bulat dengan menggunakan bak penggorengan rotan, bak cuci rotan, alat pengering rotan, dan ruang pengasapan rotan. B. Pengolahan rotan setengah jadi atau komponen, yaitu dengan polysiling, splitting, peel trimming, connecting, weeding machine, straightener, cutting, circular saw, shading, dan drying. C. Pengolahan rotan jadi berupa produk siap pakai dengan mesin tenun, meja bunga kompresor, mesin amplas, pelurus, gergaji, melingkar, gergaji pemotong, router, mesin bor, sander ganda, planer, kettle uap, obeng, dan lain-lain. Proses pengolahan rotan. Rotan yang dijadikan sebagai bahan baku industri produk jadi rotan adalah rotan yang telah melalui pengolahan. Kegiatan pengolahan adalah pengerjaan lanjutan dari rotan bulat menjadi barang setengah jadi dan barang jadi atau siap pakai atau dijual. 1. Dengan penggorengan. Tujuan penggorengan adalah untuk menurunkan kadar air agar cepat kering, juga untuk mencegah terjadinya serangan jamur. Yang kedua adalah penggosokan dan pencucian. Setelah rotan digoreng, ditiriskan beberapa menit, kemudian digosok dengan kain perca atau karung goni yang dicampur dengan serbuk gergaji agar sisa kotoran, terutama getah, yang masih menempel pada kulit rotan dapat menghasilkan sehingga rotan bersih akan menghasilkan warna rotan yang cerah dan mengkilap. Selanjutnya adalah pengeringan supaya lebih kering saat dibuat produk, yaitu dengan cara dijemur dengan kadar air berkurang dari 15%, 19%. Hasil penelitian biasanya rotan dijemur sampai 22 hari atau kalau musim hujan bisa sampai 1 bulan. Selanjutnya pengasapan atau pemolesan. Pengupasan dan pemolesan umumnya dilakukan pada rotan besar pada keadaan kering berguna untuk menghilangkan kulit rotan. Selanjutnya, diferensiasi jasa sebagai usaha pemanfaatan rotan menjadi tas yang dapat membantu kepedulian masyarakat terhadap mempercantik fashion dengan memberikan pelayanan yang cepat, terpercaya, dan kualitas yang bagus untuk konsumen. Diferensiasi personel. Untuk layanan pembelian kemampuan, keahliannya tidak diragukan lagi dan kinerjanya dapat dipercaya. Cepat tanggap bagaimana yang diminta konsumen serta komunikasi dengan ramah agar konsumen senang. Diferensiasi citra. Menciptakan diferensiasi, maka produk Anda akan terlihat lebih unggul dibandingkan produk lainnya yang sudah banyak beredar di pasaran. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi para pemasar karena dengan produk yang unggul akan memudahkannya dalam membangun loyalitas konsumen. B. Bauran pemasaran. 1. Produk. Kerajinan tas yang terbuat dari rotan adalah salah satu kerajinan yang unik dan jarang ditemui. Terbuat dari bahan dasar rotan yang dibentuk sedemikian rupa menjadi pemanis fashion. Pembuatan tas rotan ini memang lebih rumit dari pembuatan tas-tas lainnya menggunakan rotan yang lentur. Satu hari bisa menyelesaikan satu tas rotan dengan harga 35.000 sampai 50.000. 2. Harga. Dengan memberikan kualitas bahan dan pelayanan yang terbaik bagi konsumen, harga yang ditawarkan untuk berbagai jenis tas seharga 35.000 sampai 50.000. 3. Promosi. A. Media sosial. Dengan memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produknya, pemanfaatan media sosial dirasa efektif karena selain menghemat biaya dan sangat pas dengan zaman sekarang yang perkembangan teknologi semakin canggih, selain itu produk dikenalkan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp. B. Promosi penjualan. Sales promotion yang diterapkan adalah memberikan potongan harga 5% bagi yang memesan lebih dari satu tas atau membeli 2 tas sekaligus. C. Penjualan personal dengan cara menawarkan tas secara langsung dengan calon konsumen sehingga calon konsumen lebih tertarik untuk membeli. D. Periklanan. Brosur sebagai pilihan periklanan pada promosi. Brosur akan dibagikan secara langsung kepada masyarakat. Tempat
Usaha kerajinan tas dan parsel dari bahan rotan berlokasi di Desa Mijen, Demak. Untuk pemasok, bahan bakunya didapatkan dari berbagai tempat karena memilih bahan baku bukan hanya di satu tempat, melainkan mencari terlebih dahulu bahan baku yang ekonomis, berkualitas, serta untuk mengantisipasi stok bahan baku. Dalam mengantar pesanan, tas bisa diambil langsung ke lokasi atau sistem cash on delivery atau COD dilakukan semaksimal Batas mungkin. waktu Pengerjaan tepat waktu. 3-5 hari tergantung kondisi pesanan. Ini adalah gambaran parsel dari rotan dan ini tas dari rotan. 3. Aspek teknis. A. Lokasi. Desa Ngelokulon, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Rotan yang umum digunakan dalam industri terlalu banyak. Beberapa yang paling umum adalah Manau, Batang, Tohiti, Mandole, Tabu-tabu, Suti, Sega, Lambang, Blubuk, Jawa, Pahit, Kubu, Lacak, Selimit, Cacing, Semambu, serta Pulut. Setelah dibersihkan dari pelepah yang berdiri, rotan asalan harus diperlakukan untuk pengawetan dan terlindung dari jamur blue stain. Secara garis besar terdapat 2 proses pengolahan bahan baku rotan: pemasakan dengan minyak tanah atau rotan berukuran sedang atau besar, dan pengasapan dengan belerang untuk rotan berukuran kecil. Selanjutnya, rotan dapat diolah menjadi berbagai macam bahan baku, misalnya dibuat pil atau kupasan atau sanded pil, dipoles atau semi poles, dibuat core atau vitrit atau star bahan baku tas dan parsel. Rotan memiliki beberapa keunggulan daripada kayu, seperti ringan, kuat, elastis atau mudah dibentuk, serta murah. Hanya saja kelemahan utama rotan adalah mudah terkena kutu bubuk atau pinhole. Pengawasan yang diberikan dan diterima dengan melaksanakan pengawasan di bagian operasional perusahaan, seperti tata cara merawat rotan dengan baik agar dapat dibentuk dengan bagus. Hubungan dengan jabatan-jabatan lain di dalam usaha kerajinan rotan ini mempunyai kejelasan uraian jabatan dan spesifikasi untuk setiap jabatan yang diemban dalam melakukan kerjasama di setiap tugasnya masing-masing. Bahan yang digunakan yaitu 2 potong tatakan piring rotan bulat atau taplak rotan bulat dengan diameter 7 inci, setengah meter anyaman rami atau gomi dengan lebar 3 inci, 4 materai tali rami yang sudah dianyam dengan ketebalan 1/4 inci, gunting, pita ukur, dan lem tembak. Yang kelima yaitu aspek keuangan. Kebutuhan dana dibuat tabel, yaitu yang pertama palet rotan dengan unit 1, harga per unit 200.000, jumlah 200.000, masa manfaatnya 5 tahun, depresiasi per tahun 40.000. Yang kedua gunting unit 2, harga per unit 10.000, jumlahnya 20.000, masa manfaat 4 tahun, depresiasi atau per tahun yaitu 5.000. Yang ketiga cetakan per unit 1, harga per unit 500.000, jumlah 500.000, masa manfaat 10 tahun, depresiasi per tahun yaitu 50.000. Yang keempat pisau khusus unit 1, harga per unit 150.000, jumlahnya 150.000, masa manfaat 10 tahun, depresiasi per tahun 15.000. Yang kelima meja cetak, harga per unit 100.000, jumlah 100.000, masa manfaat 5 tahun, depresiasi per tahun 20.000. Yang keenam rak susun, harga per unit 1 juta, jumlahnya 1 juta, masa manfaat 10 tahun, dan depresiasi per tahun yaitu 300.000. Total seluruhnya yaitu 1.970.000. Yang selanjutnya yaitu pembelian bahan habis pakai per bulan. Yang pertama lem rotan jumlah 300 kg, harga satuan 60.000, total harga 18 juta. Yang kedua plastik jumlah 300 pak, 1 pak isi 100, harga satuan 3.000, total harga 900.000. Yang ketiga rotan
jumlahnya 2,5 ton, harga satuannya 1.800, total harganya 4.500. Yang keempat, stiker, jumlahnya 750 lembar, satu lembar isi 50 stiker, harga satuannya 1.000, total harganya 750.000. Yang kelima, kardus, jumlah kardus 600 kardus, harga satuannya 2.000, total harganya 1.200.000. Yang keenam, pita, jumlahnya 4 gulung, harga satuannya 20.000, total harga 80.000. Jumlah keseluruhannya yaitu 25.430.000. Yang selanjutnya yaitu tabel biaya lain-lain per bulan. Yang pertama, pembelian barang atau transportasi, volume 1 bulan, harga 100.000 per bulan, jumlahnya 100.000. 2. Biaya pengiriman, volume 1 bulan, harga 300.000 per bulan. 3. Upah 2 orang, harganya 50.000 per hari. 4. Listrik 1 bulan, harganya 100.000 per bulan. Jumlah keseluruhan yaitu 3.500.000. Yang selanjutnya yaitu total kebutuhan dana. Yang pertama, biaya peralatan, totalnya 1.970.000. Yang kedua, biaya bahan baku habis, total 25.430.000. Yang ketiga, biaya lain-lain, totalnya 3.500.000. Jumlah keseluruhannya yaitu 30.900.000. Yang selanjutnya yaitu B, sumber dana. Sumber dana yaitu usaha kerajinan tas dan parcel dari bahan rotan ini menggunakan sumber modal bootstrapping, yaitu memulai bisnis dengan sumber modal pribadi dari hasil operasional usaha agar pemilik usaha memiliki kendali penuh atas bisnisnya. Yang selanjutnya, aliran kas. Yang pertama, proyek pendapatan kotor per bulan yaitu 67.500.000. Pendapatan kotor per tahun 810 juta. Yang kedua, proyek biaya per tahun, biaya bahan habis pakai 160 juta. Biaya lain-lainnya yaitu 42 juta, dan jumlah pengeluaran per tahun yaitu 347.160 juta. Yang ketiga, proyek laba atau rugi. Perhitungan laba atau rugi yaitu dengan menghitung selisih pendapatan dengan pengeluaran. Laba atau rugi sama dengan pendapatan sama dengan. Yang ketiga yaitu proyeksi laba atau rugi. Perhitungan laba atau rugi yaitu dengan menghitung selisih pendapatan dengan pengeluaran. Laba atau rugi sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran, ya sama dengan 810 juta dikurangi 347.160 juta sama dengan 462.840 juta. Yang selanjutnya yaitu penilaian investasi, net present value atau NPV. Asumsi 1, suku bunga sama dengan 4%. Yang kedua, usaha diharapkan berusia paling tidak 3 tahun. Inflow tidak ada, outflow 1.970.000, suku bunganya 1. PV inflow tidak ada, PV outflow 1.970.000, PV inflow outflow min 1.970.000. Tahun yang pertama, inflow-nya 810 juta, outflow-nya 347.160 juta, suku bunganya 0,96, PV inflow 777.600 juta, PV outflow 333.273 juta 600, PV inflow outflow 444.326.400 juta. Tahun yang kedua yaitu inflow-nya 810 juta, outflow-nya 347.160 juta, suku bunganya 0,92,
PV inflow-nya 742.200 juta, PV outflow-nya 387 juta 200. Tahun yang ketiga, inflow-nya 810 juta, outflow-nya 347.160 juta, suku bunganya yaitu 0,88, PV inflow-nya 712.800.000, PV outflow-nya 301.500 juta 800, PV inflow outflow-nya 411.299 juta 200. Total keseluruhan inflow-nya yaitu 2.430 juta, total inflow-nya yaitu 1.043.450 juta, total suku bunganya yaitu 3,76, PV inflow-nya totalnya yaitu 2.232.600 juta, PV outflow-nya totalnya yaitu 956.131.600.000. PV inflow outflow-nya jumlahnya yaitu 1.276.468.400. 5. Aspek lingkungan. Manfaat ekonomi, sosial, dan budaya. Manfaat ekonomi terhadap potensi sumber daya dan peluang pasar, sosial, budaya. 1. Potensi sumber daya dan peluang pasar. Menitik beratkan pada efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan, sehingga dengan adanya usaha kerajinan parsel dan tas dari rotan dapat menumbuhkan manfaat ekonomi terhadap peluang pasar, karena ide usaha ini dapat menghasilkan sebuah inovasi produk baru di masyarakat yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang optimal bagi pelaku usaha dan masyarakat. 2. Sosial budaya. Dengan adanya ide usaha konveksi ini, diharapkan akan menciptakan sebuah peluang kerja bagi para masyarakat sekitar tempat didirikannya usaha ini, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran dan dapat mengasah kekreativitasan masyarakat. Dan titik fokus dalam hal ini yaitu dapat memfokuskan upaya meningkatkan keuntungan ekonomi atau pendapatan. Penanganan limbah. Limbah enceng gondok. Sisa limbah tanaman enceng gondok dari proses pembuatan produk tas atau parsel seringkali berakhir menjadi sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Namun dengan pengolahan yang tepat, sisa serat tanaman enceng gondok tidak perlu menjadi sampah. Hal itu dapat dilakukan dengan proses yaitu memilah, seperti memanfaatkan serat batang tanaman enceng gondok menjadi sebuah kerajinan tangan yang pastinya menambah nilai ekonomis barang tersebut. 7. Aspek yuridis. Aspek yuridis merupakan aspek yang mencangkup bentuk badan hukum yang dipakai dan jaminan yang diberikan kepada bank atau investor, entah itu berupa sertifikat atau yang lainnya. Pada pembuatan usaha ini, pemilik sudah melakukan perizinan terhadap kepala desa, RT, RW, dan juga kepada warga. Karena usaha ini masih tergolong usaha sederhana dan dekat dengan pemukiman warga, perizinan tersebut dilakukan untuk keberlangsungan usaha agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih.